selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Berjumpa lagi bersama Kak Catherine sebagai liturgos pada IMPA online hari Minggu ini di tanggal 11 Juni 2023. Nah, adik-adik semua sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah pada siap cantik-cantik dan sudah pada ganteng-ganteng. Mari kita mempersiapkan ibadah kita, persiapkan Alkitabnya, persiapkan kidung cerianya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa pembuka dulu. Gimana sikap berdoa? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih sayang-Mu untuk kami semua. Tuhan, pada hari Minggu ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah hari Minggu 11 Juni 2023 ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua dan juga kakak layan yang akan memberitakan firman kepada kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria 151. Aku bersuka cita. Kita nyanyikan satu kali adik-adik. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan
Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Adik-adik semua disiapkan ya kitabnya. Kita akan membaca Mazmur 66 ayat 2 sampai 4. Kakak ulangi, Mazmur pasal 66 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 271, Cinta akan Yesus. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kakak Layan. Sebelum itu kita menyanyikan lagu dulu ya, dari lagu Baca Kitab Suci. Kita nyanyikan 2 kali. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ayo semuanya duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat berkat dan nafas kehidupan yang masih Kau berikan hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati adik-adik Layan, Engkau berikan roh yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dan juga roh pemahaman akan firman yang disampaikan nanti ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau limpahkan Roh Kudus, Engkau urapi ya Tuhan, agar firman yang disampaikan nanti bisa seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Yesaya pasal 34 ayat 1 sampai 8. Nah, karena adik-adik sekalian belum bisa membaca, kakak akan membantu membacakan dan adik-adik semua menyimak ya. Yesaya 34 ayat 1 sampai 8. Dengan judul perikop, hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur, seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggan domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Borza dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik semuanya, pastinya adik-adik semua sudah melihat di awal video tadi bahwa tema kita pada minggu pagi ini yaitu Tuhan berkuasa melindungiku. Dan di dalam Yesaya 34 ayat 1 sampai 8 ini di situ menjelaskan atau menceritakan tentang Tuhan itu murka atau marah dan memberikan hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Nah, mengapa bangsa Edom itu dihukum oleh Tuhan? Karena pada saat itu Tuhan memerintahkan bangsa Edom atau memberikan kuasa kepada bangsa Edom untuk menghukum bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel dihukum ya kak? Karena bangsa Israel itu mereka sudah berpaling dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka melawan Tuhan, dan mereka menyembah berhala. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Edom untuk menghukum bangsa Israel. Tetapi pada saat itu bangsa Edom menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Tuhan tadi. Mereka justru menindas bangsa Israel itu dengan sangat kejam. Mereka mengambil, merampok barang-barang milik bangsa Israel. Itu membuat Tuhan murka kepada bangsa Edom karena mereka telah bertindak sangat jauh. Mereka setelah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan tadi. Memang pada saat itu bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Mereka kembali lagi kepada ajaran Tuhan. Mereka bertaubat. Dan justru sebaliknya, karena bangsa Israel tadi sudah bertaubat, bangsa Edom dihukum oleh Tuhan karena mereka sudah menindas bangsa Israel tadi dengan sangat kejam. Jadi adik-adik semuanya, kalau Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada kita, memberikan tugas ataupun tanggung jawab kepada kita, sebaiknya kita gunakan atau kita jalankan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan tugas tanggung jawab itu di luar dari perintah Tuhan, karena itu membuat Tuhan murka. Tuhan pasti akan marah, Tuhan akan menghukum kita.
Kita nggak mau kan tentunya dihukum oleh Tuhan, karena seperti ayat bacaan kita tadi, kalau Tuhan itu murka atau Tuhan sudah menghukum semua orang, pasti semuanya binasa dan tidak akan ada yang tersisa. Nah, pastinya semua adik-adik di sini tidak mau dihukumkan oleh Tuhan. Maka dari itu, adik-adik semua jangan melawan perintah Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, ikuti perintahnya, dan kita jauhi semua larangan-larangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita melawan Tuhan, karena hukuman Tuhan itu terjadi kepada semua orang yang melawan perintah Tuhan. Sama seperti kita di rumah, kita tahu orang tua kita itu merupakan tangan kanan Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik semua melawan perintah mama papa, sama kita melawan perintah Tuhan. Kalau semisalnya kita dihukum oleh mama papa di rumah karena kita sudah melakukan perbuatan yang salah, kita jangan mengira kalau mama papa itu udah gak sayang lagi sama kita. Justru mama papa itu menghukum kita karena mereka sayang, mereka tidak mau kita itu mengulangi kesalahan yang sama. Jadi adik-adik semuanya harus juga menghormati perintah mama dan papa di rumah. Jangan melawan perintah mama dan papa di rumah. Begitu juga adik-adik yang adik-adik di sekolah. Kalau misalnya guru menyuruh kita mengerjakan PR dengan tepat waktu, atau datang ke sekolah dengan tepat waktu, itu semua demi kebaikan adik-adik. Kita tidak boleh melawan. Dan apabila kita melanggar, pastinya kita dihukum. Dan itu kalau kita dihukum, bukan berarti guru-guru gak sayang lagi sama kita. Guru-guru sangat sayang pada kita, dan guru-guru tidak mau kita mengulangi hal yang sama, supaya kita itu disiplin, supaya kita hidup sesuai dengan aturan di sekolah. Begitu juga aturan di rumah, kita harus hidup sesuai dengan aturan di rumah. Dan adik-adik semua justru harus lebih taat kepada aturan yang diberikan oleh Tuhan. Aturan Tuhan tidak boleh dilanggar ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau kita setia menaati perintah Tuhan, kita tidak melawan perintah Tuhan, kita menjauhi larangan-larangan Tuhan, Tuhan pasti akan berkuasa melindungi kita. Tuhan tidak mau anak kesayangannya itu diganggu oleh siapapun. Tuhan akan menyatakan hukumannya kepada setiap orang yang mengganggu kita. Kita tidak akan diusik oleh siapapun, karena kita adalah orang yang spesial atau orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dia berkuasa melindungi kita. Jadi adik-adik semuanya tidak perlu takut, karena Tuhan senantiasa akan melindungi kehidupan kita dimanapun kita berada, asalkan kita mengikuti perintah Tuhan dan tidak melawan ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh kakak pelayan firman kita. Adik-adik sekalian, kita akan berdoa syafaat
Mari adik-adik semua kita lipat tangannya, kita tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih penyertaan-Mu yang masih menyertai kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang boleh kami lakukan, buat firman yang boleh kami dengar pada minggu pagi ini ya Tuhan Yesus. Ajarkan kami ya Tuhan untuk senantiasa mengikuti perintah-Mu ya Tuhan dan tidak melawan ajaran-ajaran-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat adik-adik yang ada di sini ya Tuhan, adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka. Engkau berkati agar mereka bisa menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang takut kepada orang yang lebih tua, dan terlebih-lebih ya Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan, panjang umur kepada mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka dan langkah-langkah mereka ya Tuhan Yesus. Tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, GPIB Immanuel Pekanbaru. Engkau berkati presbiter, majelis, kakak-kakak layan yang ada di gereja ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau melindungi kami dari setiap orang-orang yang jahat kepada kami ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati aktivitas-aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Seperti biasa, adik-adik dapat mengumpulkannya lewat papa dan mama ke gereja langsung atau ke sektor masing-masing, atau juga dapat dikumpulkan melalui kakak layan di sektornya masing-masing. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan persembahan terbaiknya ya. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan juga dapat digunakan dengan baik oleh gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati juga orang tua kami dalam rezekinya, juga berikan mereka kesehatan, sehingga kami semua anak-anak Tuhan dapat menikmati berkat Tuhan lewat jerih payah Papa Mama kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga kami semua anak-anak Tuhan, walaupun kami masih bergereja,
atau beribadah secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberi kami kesehatan yang prima sehingga kami tetap dapat mengingat akan kasih setia Tuhan kepada kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa yang akan dipimpin oleh kakak Layan, pelayan firman kita. Adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah kita dan kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Mari kita kembali berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya firman yang tadi kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati aktivitas kami. Kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau duduk manis, tekun dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kita. Kiranya ibadah kita pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk adik-adik juga di rumah, ingat apa pesan Tuhan Yesus untuk tetap menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Patuhi papa mama, saling tolong menolong, saling menghargai, dan jangan menyakiti sesama, ya. Sesama kita harus saling menyayangi. Dan harus ingat adik-adik, kita harus tetap terus berdoa sama Tuhan Yesus supaya kehidupan adik-adik dan keluarga tetap berada di dalam lindungan dan berkat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya tanggal 18 Juni 2023. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.